Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauzi MRK di channel Auto Balapan. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita review sesuai dengan tema mobil konsep GR Sporty. Jadi ini seperti kita tinggal di kutub. Masalahnya ini hujan dari tadi malam sampai sekarang gak berhenti. Hanya kalau di luar musim salju, musim hujan ya, pengakhir tahun ya, pengakhir bulan, tak lagi bulan Ramadan, jadi memang hujan sebelumnya ya. Nah teman-teman, sekarang kita bahas Vios Limo Gen 3 2015. Pesanan Om siapa namanya ya? Lupa lagi saya. Om Syamsuddin gitu. Oh ya, pokoknya ya intinya mah punya Om Syamsuddin dari Jember ya. Ini Vios Limo Gen 3 2015 warna abu-abu dan ini full upgrade. Nah, ini sebenarnya kita kirim besok ya. Ini paket full upgrade semuanya akan kita bahas di video ini sekarang ya. Hanya mungkin nggak panjang-panjang kita bahas, hanya posisinya agak gerimis. Masanya kalau semakin makin basah masanya ini. Nah, ini Vios Limo Gen 3 2015 paket upgrade-nya habisnya di 125 juta rupiah. Nah, unit ini nanti beliau ambil dibawa dulu ke Serang. Dari Serang nanti beliau langsung berangkat ke Jember, Jawa Timur melalui jalur darat ya, sekalian beliau test drive. Nah, teman-teman, kita bahas ini kayaknya lebih enak di bagian belakang dulu nih kita bahas, karena di bagian belakang ini itu kelihatan itu gahar habis. Karena kenapa? Di sini teman-teman bisa lihat, di sini udah kita pasang dengan spoiler gawang dan di sini kita kasih dengan tema full black, karena bagaimana yang sudah kita bikin di bagian peleknya ya, semuanya full black depan dan belakang. Oke, nanti itu akan kita bahas. Spoiler gawang, dan sini kaca film juga udah kita pasang di bagian belakangnya, kita kasih yang 60%. Bagaimana yang ada di bagian samping ada strip hiu juga, kemudian ada emblem Vios TRD Sportivo, dan di sini kita kasih dengan trangklit. Jadi depannya juga ada grill chrome. Biasanya kita review di bagian depan terlebih dahulu karena ini temanya hujan, makanya kita berbalik arah sekali-sekali ya, supaya ada suasana yang baru. Nah, ada kamera mundur juga, ada dudukan plat nomor, kita kasih yang model easy, dan di sini untuk di bagian stop lampnya kita kasih yang model ala-ala custom Lamborghini seperti gini. Jadi cakep banget. Dia ada 3 garis panah di bagian sampingnya ya. Dan kemudian di sini kita kasih juga untuk di bagian belakangnya dengan body kit drive 68. Jadi ini cakep banget dengan knalpot Egghouse double muffler yang kita kasih yang model baru. Dan di sini di bagian dudukannya ini kita kasih juga dengan DRL yang model Kijang Innova seperti gini. Jadi mantap ya. Dan di bagian sirip-sirip aerodinamisnya di sini kita cat ya dengan warna, bagaimana dengan warna abu-abu. Ada sirip-siripnya juga kita kasih dengan yang berwarna hitam di bagian samping kanan dan kiri. Nah, oke, cakep kan di bagian sampingnya. Nah, teman-teman, di sini yang paling saya seneng dari pelek ini yang model ala-ala mobil BMW yang kita kasih, itu kayak ngeplak, cocok banget dengan body kit dengan dan bumper di bagian samping original Vios Gen 3 2015 ini. Karena kenapa ini celong sedikit, tapi dia nggak celong banyak ya, jadi kelihatan mobilnya itu gemuk dari belakangnya itu. Jadi kalau kita lihat dari samping itu pas banget. Bagaimana dengan body kit yang drive 68 ini, dia sedikit gondrong dan agak keluar sedikit ya ke bagian sampingnya, sehingga kita kasih dengan pelek ini keren habis. Ini kita kasih pelek bekas ring 17 warna hitam, dan ini masih warna originalnya, dan bannya kita kasih dengan yang baru karena ini kan nanti akan dibawa perjalanan jauh dari Serang langsung tembus ke Jember, kurang lebih itu ya sekitar hampir 1000 kiloan lah ya. Hanya kalau perjalanan sekarang sudah enak karena dia sudah jalan tol semuanya. Dan di sini kita kasih dengan sirip hiu juga, sirip hiu talang air yang model sirip, model terbaru kita kasih. Dan seperti saya katakan tadi, di sini kita kasih juga dengan kaca film yang 60%, dan di sini kita kasih dengan handle-nya kita kasih yang chrome, dan ini bukan cover ya, handle yang kita kasih. Dan kemudian body kit di bagian sampingnya kita kasih dengan drive 68, dan di sini di bagian aerodinamikanya seperti biasa kita cat dengan warna hitam supaya dia kelihatan aerodinamikanya. Tapi kalau misalkan full kita kasih dengan warna abu-abu, jadi itu nggak terlihat modifikasinya seperti itu ya. Jadi kalau udah seperti gini kelihatannya memang funky habis. Dan spion retract di sini kita pasang juga kiri dan kanan, dan dia sudah ada mirror dan auto retractnya. Jadi itu bisa dipatahkan secara manual dan bisa diatur. Ada tombol di bagian samping setirnya. Dan di sini di bagian kaca film depan kita pasang juga yang 30% ya. Jadi sampingnya 60%, depannya kasih yang 30%. Dan kemudian di bagian spakbornya di sini sudah kita tutup dan kita pasang dengan emblem VVTi, jadi sesuai dengan temanya ini ya. Dan pelek di bagian depan hanya dia model rata ya. Jadi kalau belakangnya agak celong, tapi celongnya nggak celong banyak, celongnya cuman beda berapa senti doang. Dan pelek di bagian depannya yang model rata.
sama bekas, dan juga kita kasih dengan ban yang baru, cakep ya. Ini kita kasih juga dengan emblem di tempat di sini kan, kalau misalkan dari aslinya Vios E atau Vios Limo, dia di sini kan ada sen di bagian sampingnya. Tapi di sini sudah kita tutup. Kita kasih dengan emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil keluaran dari Jepang ini. Nah, tromolnya udah kita cat dengan hitam, jadi semuanya gahar habis. Benar-benar funky, dan ini posisi hujan teman-teman ya, jadi agak sedikit berair di kap mobil maupun yang ada di bagian lampunya. Tapi nggak apa-apa, dengan sesuai dengan temanya. Jadi ini dengan full black semuanya, warna abu-abu, ada hujan-hujan, memang dia itu wow, sangar habis memang ya. Dan di sini lampunya teman-teman sudah kita custom dengan ala-ala mobil Tesla seperti gini ya, ala-ala mobil listrik. Dan di sini seperti biasa kita kasih dengan DRL-nya. Dan di sini untuk alis running DRL-nya ada di bagian paling atas, dan di sini kita kasih dengan warna LED LED, dan kedua garis di bagian bawah juga yang tarikan ke bagian samping. Dan kemudian untuk di bagian froji-nya di sini kita kasih dengan ada merah-merah mutiara candy-nya ya di dalamnya. Kemudian cincinnya kita kasih dengan warna LED LED agar terkesan lebih mobil-mobil masa depan. Grill chrome dan juga berikut dengan alisnya sudah kita pasang juga, dan ada cover plat nomor sehingga dia terlihatnya nggak ada lagi apa namanya bekas-bekas kaleng plat nomor, jadi sempurna semuanya. Dan bodi kit depan di sini kita berikan kombinasi, jadi depan kita kasih belakang kita kasih Drive 08, samping Drive 08, depannya kita kasih dengan Yaris Hiker. Ada fog lampnya kita kasih dengan warna LED LED juga. Jadi di sini semuanya kita kasih biar sempurna. Kita kasih dengan warna LED LED, jadi semuanya senada, jadi nggak kayak odong-odong ya. Nah teman-teman, di sini kita cat juga dengan warna hitam di bagian aerodinamikanya supaya dia lebih terlihat ya, lebih berwarna di bagian depannya. Dan di bagian tengah-tengahnya juga sama, kita cat dengan warna metalik, dan ada DRL juga ya. DRL-nya kita kasih dengan warna LED LED. Nah teman-teman, sudah mau azan, kita menghormati azan dulu. Habis ini baru kita lanjut lagi. Oke. Ya. Ntar lanjut lagi, gila. Matiin dulu. Nah teman-teman, alhamdulillah baru selesai azan. Hanya kita masih belum sholat. Tapi benar, baru selesai azan langsung cuacanya cerah ya, udah nggak gerimis lagi. Jadi kita udah nggak usah pakai kupluk lagi nih. Tadi kita menghindari agar kita nggak flu. Masalahnya kalau hujan kecil-kecil biasa itu bakal cepat flu. Makanya masalahnya sekarang kita lagi banyak ngegarap proyek-proyek yang masih belum selesai dan masih dalam proses tahap pengerjaan body kit dan jok dan segala macam, dan masih banyak lah. Dan masih ada beberapa unit lagi nanti akan kita review. Salah satunya ada warna kuning punya Om Maimun. Oke, sekarang kita kembali ke tema lagi. Kalau itu kita bahas nggak akan ada habis-habisnya. Tadi kita sudah sampai di bagian body kit Yaris Hiker seperti biasa yang kita bahas. Headlampnya di sini kita kasih yang model ala-ala mobil Tesla yang udah kita custom. Cincinnya warna merah tadi udah kita bahas. Nah di sini kita kasih dengan grill chrome juga, dan dudukan plat nomor ya, ada DRL-nya juga. Oke, itu dia mungkin di bagian depan, dan ini dia untuk di bagian sampingnya teman-teman ya. Di bagian sampingnya tadi yang saya tunjukin ke teman-teman ada di bagian samping sebelah kanan, dan ini penampakan ada di samping sebelah kirinya ya. Jadi sama semuanya. Jadi kita kasih dengan body kit Drive 68, kemudian peleknya kita kasih dengan ring 17 dan ban baru. Fendernya kita tutup, spion retract, handle chrome, pokoknya sudah full. Dan ini memang benar-benar sudah full semuanya. Pokoknya kalau teman-teman kalau kurang lebih di 125 juta itu udah hampir full semua ya. Dapat item yang sudah kita pasang di mobil Vios Gen 3 2015 ini. Pesanan Om Suryadi. Nah sekarang langsung saya ingat namanya. Om Suryadi. Tadi saya lupa, karena memang ada beberapa orang yang pesen namanya itu hampir-hampir sama. Nah sekarang mobil ini akan kita bahas untuk di bagian interiornya, karena di bagian interior sudah full kita modifikasi semuanya. Mari kita lihat sekarang. Oke. Nah teman-teman, sekarang saya sudah di bagian interiornya. Interiornya di sini kalau misalnya dipakai 125 juta rupiah, benar-benar lengkap alias komplit. Kalau martabak itu martabak komplit, pakai telur. Nah teman-teman, di bagian interiornya di sini kita kasih dengan warna door trimnya itu warna golden bead ya, warna krim kalau misalkan bahasa pada umumnya. Karena di sini kita bikin senada bagaimana yang ada di bagian joknya. Joknya di sini warna krim juga kita kasih. Jadi di sini full kita cat mulai di bagian pintu door trimnya, dashboard, dan dua pintu yang ada di bagian belakang.
Kemudian di bagian pilarnya juga di sini sama, kita kasih dengan warna krim juga, dan untuk di bagian plafon juga sama. Dan untuk di bagian tengah-tengahnya plafon kita kasih dengan warna hitam. Kenapa dengan warna hitam? Agar dia senada bagaimana listnya yang ada di bagian joknya, karena di sini kita kasih dengan ada tarikan warna hitam di bagian sampingnya. Dan seperti biasa motif gini banyak banget permintaannya, karena mungkin elegan ya. Untuk di bagian joknya dia ada jahitan mengotak di bagian bawah punggung dan di bagian belakang punggung kita, dan juga kita jahit paten full di sini semuanya teman-teman ya. Untuk di bagian tengah dan di bagian tengah punggung, di bagian belakang juga sama. Jadi joknya ini kekar dan enak juga untuk diduduki dan ditumpangin. Jadi itu kalau misalnya pas kita duduk seperti gini ya, maupun kita badan kecil, posisi badan gemuk itu kayak kekunci. Kalau mobil sedan sih rata-rata seperti gitu ya, karena dia posisinya dia agak ke bawah. Jadi memang untuk joknya lebih enak untuk ditumpangin, dan untuk posisinya juga dia agak lebih lebar, berbeda dengan mobil SUV kayak Avanza atau R3. Dia kebanyakan joknya itu agak sedikit pendek, ini agak panjang. Jadi kalau kita duduk itu enak ya, kayak duduk di atas sofa. Nah, kemudian kita kasih panel wood juga untuk di bagian door trimnya. Dia kisi-kisi armrest, dan di bagian dashboardnya juga sama, kita kasih dengan panel wood, kisi-kisi double din, AC dan speedometer, dan juga 2 pintu yang ada di bagian belakangnya. Di bagian armrestnya juga sama, dan di sini kita kasih dengan knob persneling model kayu ya. Saya lebih seneng ini sih, karena kenapa? Fungsionalnya kalau misalkan yang model kayu seperti gini, dia itu kita agak lebih ringan untuk ngoper giginya. Jadi dia memang ada tambahan ke bagian atasnya. Jadi kalau ngoper persneling itu kayak nggak ada tahanan, jadi ringan banget. Berbeda dengan yang model yang satu lagi, dia model kayu tapi dia pendek. Hampir sama seperti yang original yang bawaan ini. Kalau bawaan ini dia agak sedikit itu pendek tuh. Jadi kalau kita ngoper gigi ada kayak yang kerasa berat-berat gitu ya. Tapi kalau ini karena dia posisinya panjang, jadi enak kita ngoper giginya. Dan kain persneling juga udah kita ganti dengan warna krim. Bagian handle, rem juga sama. Dan di sini kita berikan dengan konsol box yang model Mercy ya. Kita kasih dengan warna krim juga. Dia hampir senada dengan warna jok. Ya kalau misalnya konsol box itu sudah warna universal ya. Kalau nggak warna hitam, warna krim seperti gini. Kalau misalkan warna lain dia nggak ada kalau untuk konsol box, hanya dengan beda-bedanya hanya di bagian belakangnya saja. Kalau nggak di bagian tuas untuk membuka konsol boxnya. Kadang ada warna panel wood dan juga ada warna chrome seperti gini ya. Dan setirnya di sini kita kasih yang setir Vios TRD Sportivo, karena dilengkapi dengan double din yang sebelum ini yang model Android. Jadi itu udah cakep banget ya, udah komplit semuanya. Dan kita lengkapi lagi dengan subwoofer dan power dan juga tweeter. Subwoofernya ada di bagian bagasi belakang, kemudian powernya ada di bawah jok pengemudi ya, di bawah punggung saya. Kemudian tweeternya ada di bagian dashboard kiri dan kanan. Cakep. Dan sudah kita lengkapi juga dengan power window, central lock dan alarm. Jadi sudah oke banget. Karpet dasar juga di sini udah kita tambah dengan warna krim dan lampu kolong. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya yuk. Karena di bagian belakangnya ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, ini dia teman-teman, ala-ala mobil BMW ya, ala-ala mobil Sultan. Nah, di sini udah kita kasih dengan TV monitor headrest. Jadi TV monitor ini memang bisa dikendali sini hanya untuk mematikan dan untuk menyalakan ya. Nah, jadi kalau menyalakan tekan lama, nah dia baru nyala. Nah, dia juga udah ada kayak mode di sini, bisa diatur juga. Dan kemudian di sini bisa mengecil dan membesarkan volumenya. Dia lebih efektifnya memang dia diatur oleh head unit bagian utamanya ada di bagian depan ya. Dan jok di bagian belakang juga sama. Di sini kita kasih dengan warna golden bead ya. Semuanya sama dengan warna krim, dan untuk motif jahitannya juga sama, bagaimana kita berikan senada yang ada di bagian jok depan. Dan ini headrest dari bawaannya, jadi ini nggak kepake. Jadi kalau misalkan bosan sih tinggal dipindahin aja. Tapi ini kalau misalkan mau dicabut, dia kan ada kabelnya, harus dilepasin dulu kabelnya baru dimasukin headrest yang bawaan originalnya. Dan ini juga sudah kita custom semua, kita berikan senada dengan warna jok. Jadi tinggal PNP saja. Oke ya. Plafon juga dengan karpet, dan di bagian konsol box di sini sudah ada cup holdernya, jadi bisa taruh minuman di sini, jadi nggak akan tumpah-tumpah. Jadi kalau bos duduk di belakang ya, tinggal angkat kaki seperti gini. Hanya ini joknya paling belakang saya tariknya, jadi makanya agak sempit. Sebenarnya dia agak luas ya untuk di bagian belakangnya. Tinggal taruh kopi, nonton TV, santai di jalan pakai driver, sampai deh
Oke. Nah, mungkin itu saja untuk di bagian interiornya. Sekarang kita keluar lagi. Nah, teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Suryadi ya, dari Serang Banten, dan mungkin unit ini nanti akan dibawa ke Jember, Jawa Timur. Bagi teman-teman ingin pesan unit seperti gini, bisa banget teman-teman, tinggal telepon saja langsung. Nomor teleponnya saya taruh di bagian deskripsi. Cara pemesanannya gampang banget jika teman-teman pengen beli secara online. Hanya kalau Om Suryadi kemarin waktu beli, waktu akadnya beliau datang sendiri ke sini ya. Kita pilih sama-sama, ternyata beliau lebih cocok unitnya ini, dan habis itu kita tune up. Setelah beres tune up, beliau transfer untuk biaya upgrade-nya. Setelah selesai, dan ini unitnya sudah lunas, baru Om Suryadi pelunasan. Hanya kemarin katanya nggak sempet beliau datang ke sini karena dengan aktivitas kesibukannya yang banyak banget, dan besok kita antar unit ini ke kediaman beliau. Dan unit ini nanti akan langsung beliau mau test drive langsung ke Jember, ke kediamannya yang ada di Jawa Timur. Nah, pokoknya cara pembeliannya teman-teman tinggal masukin DP, setelah beres tune up masukin biaya upgrade, setelah upgrade baru pelunasan, setelah itu baru teman-teman bisa ambil ke pool. Kalau nggak kita kirim melalui ekspedisi yang ada asuransinya. Dan alamat kita ada di Pool Bluebird Palmerah Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kalau teman-teman pengen kemari, tinggal DM saja langsung, nanti saya akan berbaikan Sherlock lokasi agar memudahkan teman-teman untuk datang ke titik koordinat yang ada di sini. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami, Auto Nepal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Auto Nepal. Mantap, ciao, cos.